Di part ketiga ini kita akan melanjutkan penambahan form di halaman form ini. Selanjutnya kita akan menambahkan form input untuk judul undangan. Input ini kita akan set tipenya itu teks dan memiliki identifiernya itu title. Kita coba minimize dulu yang ini. Oke. Saya coba tambahkan dulu di bagian sini. Kita tambahkan span title-nya dulu. Kita berikan teksnya itu judul. Kemudian contoh undang maksimal 20 karakter. Kita berikan kelas di sini. Pakai font family Poppins juga. Text black. Text 2XL. Margin top 12. Untuk ini sama seperti sebelumnya, jadi menggunakan font family Poppins berwarna hitam, dan untuk font size-nya itu 24 pixel dan ada margin top-nya itu 48 pixel. Kita save dulu, maka tampilnya seperti ini. Oke, selanjutnya yang bagian komponen input di sini kita berikan identifiernya itu title, karena kan ini form method yang post kan, jadi perlu identifier name ini. Selanjutnya tipenya itu text, lalu value-nya itu kita tambahkan fungsi Laravel, yaitu alt, lalu di dalamnya itu title. Saya coba jelaskan setelah saya coba ketikkan semuanya dulu. Lalu berikan kelas wfull h16 background white rounded lg drop shadow. Kita set md saja, ataupun kalau saya siapkan sebelumnya itu drop shadow-nya itu agak custom seperti ini untuk drop shadow-nya. Untuk pengertiannya nanti saya coba berikan link dokumentasinya. Specs 4 dan outline none dan mt 3. Max length-nya kita set 20 karakter, dan kita set ini formnya itu mandatory. Oke, saya coba jelaskan satu persatu dari komponen input ini. Untuk komponen input, karena ini menggunakan metode post, lumrahnya itu ada identifier name-nya, karena identifier name ini nanti akan digunakan saat pemrosesan data di backend-nya. Nah, identifier name-nya itu kita isikan untuk yang judul ini menggunakan title. Jadi, nanti di backend-nya itu biasanya seperti ini mengaksesnya itu. Jadi, si title ini tuh identifier name-nya. Jadi, ini sangat penting disertakan untuk di form method post ini. Kemudian untuk tipenya itu kita gunakan tipe text, karena kan ada beberapa macam tipe untuk input HTML form ini. Tapi di sini kita cukup input tipe text saja. Selanjutnya untuk value all title ini berguna agar jika sebelumnya user menginputkan data
tapi ternyata ada kesalahan data nih. Nah, si user nggak perlu lagi isi ulang, tapi otomatis data yang sebelumnya tetap ada gitu. Jadi misalkan dia sudah mengisi 5 form, tetapi di form keempat ternyata ada kesalahan format data. Nah, kelima form ini tuh tidak akan hilang gitu ketika ada terdetek error form. Nanti saya coba demokan ketika sudah selesai untuk form ini. Jadi eh, kalian bisa cek juga di laravel.com ini bagian old function. Jadi secara singkatnya itu ketika user menginput sudah mengisi keseluruhan form, lalu sudah submit form, ternyata pas pengecekan validasi ada salah satu form yang error, maka form lainnya itu tidak terhapus gitu, tetap ada datanya. Karena biasanya tuh kalau tidak menggunakan kode ini, ketika ada error, formnya itu langsung hilang gitu. Jadi user harus mengisikan ulang. Nah, itu kan tidak bagus ya untuk pengalaman user atau UX-nya. Jadi diperlukan kode value ini. Untuk secara dokumentasinya itu ada di bagian ini, di old input. Jadi seperti ini. Nanti saya coba demokan ketika ada form yang isiannya itu salah atau tidak sesuai dengan format yang telah kita tentukan. Oke, selanjutnya untuk Tailwind CSS-nya kita tambahkan wfull, lalu H16. Wfull ini berarti width-nya itu 100%, menyesuaikan parent. Kemudian tingginya 64 pixel, seperti ini. Lalu background-nya berwarna putih, lalu ada border radiusnya sekitar 8 pixel, jadi ada efek lengkung. Lalu ini drop shadow-nya itu menggunakan arbitrary values. Kita coba cek di dokumentasinya di bagian arbitrary values. Nah, secara formatnya itu di sini ada beberapa value. Yang ini 35 pixel itu yang saya tangkap itu secara vertikal, yang ini secara horizontal. Jadi berapa banyak shadow atau titik dari shadow ini. Kemudian untuk yang RGBA ini artinya itu warna dari shadownya gitu. Karena ini ada empat value. Yang pertama itu red, green, blue, dan ini A-nya. Jadi kalau 003 ini biasanya kan warna hitam. Nah, untuk 0,25 ini opacity-nya gitu. Jadi warna hitam opacity 25%. Kalau kita ganti menjadi 1 biasanya lebih gelap seperti ini. Jadi agar lebih soft, jadi biasanya itu opacity-nya di set ke 0, sekian. Jadi seperti ini. Selanjutnya untuk PX4 ini padding, ada padding secara horizontal 16 pixel. Kemudian untuk outline none, jadi secara default itu si form input di di HTML ada garis di formnya itu. Jadi kita hapus garis itu karena sudah diwakilkan oleh drop shadow yang telah kita buat. Jadi kita hapus untuk outline-nya. Kemudian ini di set margin top-nya itu 12 pixel. Seperti ini. Oke. Oh ya, kemudian sebelumnya itu kan tadi kita tambahkan max length dan required. Nah, untuk max length ini tuh maksimal karakternya tuh 20 karakter. Saya coba ketikkan 10, 11, 12, 13. Nah, ketika sudah mencapai 20 karakter, nggak bisa diketikkan lagi, padahal ini sudah saya ketikkan. Kalian seharusnya bisa mendengar suara ketikan saya, tapi tidak masuk di formnya. Jadi ini fungsi dari max length.
untuk fungsi atau kode required ini, form input ini bersifat mandatori, jadi data tidak bisa dikirim ketika form ini masih kosong. Jadi ini pentingnya kode required. Oke, selanjutnya itu kita akan menambahkan fungsi atau form input untuk deskripsi undangan. Ini kita copy paste saja, disimpan di bawahnya. Kita berikan deskripsi. Contohnya kita misalkan buka bersama, maksimalnya kita set 25 karakter. Untuk kelas di bagian ini masih sama. Kemudian untuk input name-nya kita ganti menjadi description, identifier-nya jadi description ini. Untuk tipenya sama, menggunakan teks, kemudian value-nya itu description. Kenapa di sini title, kenapa di sini description? Karena kan tadi kita set identifier-nya di sini ya. Untuk yang description berarti description juga, untuk yang title berarti ininya title juga. Jadi ini tuh menyesuaikan dengan identifier dari form inputnya. Oke, untuk kelasnya juga sama seperti ini, tidak ada perbedaan. Untuk maksanya kita set 25 karena di sini maksimalnya 25 karakter. Kita save, lalu tampilannya seperti ini. Oke, sampai sini dulu untuk video kali ini. Nanti kita akan lanjut ke part selanjutnya. Jika ada yang masih mengalami kendala atau kesulitan, kalian bisa coba chat atau tanyakan di grup Discord atau kolom komentar. Nanti saya coba bantu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.